Disiarkan langsung dari Jalan Selamat nomor 1 Banjarnegara. Mitra dengarkan 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, bahana informasi, budaya, dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang mitra. Senang sekali Larasati dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam sajian talk show menghadirkan bintang tamu dari KPU Kabupaten Banjarnegara. Kali ini sudah bersama Larasati, salah satu anggota KPU Kabupaten Banjarnegara dari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Selamat datang yang terhormat Bapak Akromul Mahzun. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Laras. Iya, gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga baik dan selalu semangat ya Pak ya. Siap. Setiap harinya dalam beraktivitas. Nih pagi hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa nih Pak, tema yang akan diangkat pagi ini. Silahkan Bapak. Nah, untuk pertemuan kali ini gitu ya Mbak Laras, kita mau mengusung tema bagaimana toh peran KPU itu dalam melindungi dan merawat data pemilih. Oke, Seperti baik. itu. Jadi kita ada program setelah tahapan pemilu maupun pilkada itu selesai, kita ada yang namanya program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Oke. Seperti itu. Nah, nanti yang akan kita bahas untuk PDPB kalau disingkat. PDPB ya Pak ya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi ngomongin soal data ini kan adalah salah satu yang riskan ya Pak ya, salah Betul. satu yang privacy. Nah ini ternyata dari KPU sendiri tidak main-main dengan data dari warga masyarakat yang tentunya menjadi pemilih ini ya. Nanti kita akan membahas selama 60 menit ke depan dan dibuka kesempatannya untuk interaktif nggih Pak nggih. Untuk pendengar Suara Banjarnegara yang mau tanya jawab langsung bersama. Ini panggilnya siapa nih enaknya nih Larasati ini? Akrom gitu Pak aja. Akrom ya, silahkan dipersilakan untuk bisa menghubungi nomor SMS WhatsApp kami atau phone live dengan nomor yang sama di 085129619691. Jangan lupa untuk mitra dapat mendengarkan dan mengakses radio kami via aplikasi Radio Suara Banjarnegara di Play Store atau bisa langsung klik link kami di http://rspd.banjarnegarakap.go.id. Mitra masih simak dan ikuti frekuensi kesayangan Anda 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, bahana informasi, budaya, dan hiburan. Behind the scenes, Pak Akrom tanya nih, Mbak ini emang kalau pagi ini lagunya ngebeat? Iya Pak, sengaja biar menyulut semangat kita gitu iya. ya. Kalau lagunya yang melo takutnya penyiarnya ngantuk Pak. Begitu. Iya betul sekali. Apalagi nih tema yang akan dibahas pagi hari ini luar biasa Mitra. Kita bakal ngomongin soal data di mana di dalamnya tuh ada data mitra, ada data Laras gitu ya, selaku pemilih nih ya, yang pastinya penasaran nih Pak, kalau kita lagi nggak pemilu, entah itu sebelum atau sesudah pelaksanaan pesta demokrasi besar-besaran tersebut ya Pak ya, dikemanakan data-data kita, kemudian apa sih peran KPU dalam menjaga dan melindungi data pemilih melalui tadi Pak Akrom sudah menyebutkan kita ada program namanya daftar pemilih berkelanjutan. Nah itu sebenarnya apa sih peran KPU? Silahkan Bapak. Ya, jadi PDPB ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu salah satu program strategis nasional KPU. Yang pertama supaya data pemilih kita itu selalu terverifikasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat seperti itu. Nah, jadi KPU itu wajib melaksanakan PDPB ini karena selain di luar dari tahapan pemilu maupun pemilihan, maka data-data ini akan terus kita jaga sampai di pemilu yang akan datang seperti itu. Jadi istilahnya kalau data ya kita perbarui terus seperti itu. Jadi mungkin ketika ada yang tidak memenuhi syarat sudah kita hapus, kemudian ada pemilih baru ya kita input sebagai pemilih pemula di pemilih kita seperti itu. Oke ya, jadi ini kalau tadi Pak Akrom sudah sempat sebutkan hukumnya ini fardhu ain atau wajib gitu ya Pak ya. Jadi ada update-update kemudian mana yang tidak memenuhi syarat ataupun mana yang jadi pemilih pemula gitu ya Pak ya. Betul kan, mungkin memang tahun sebelumnya baru 15 tahun gitu pada pemilu yang akan datang sudah memasuki
memasuki usia 17 yang Ya, dimana betul bisa sekali. ya Pak ya Bisa. memilih. Oke, jadi ini dari KPU sendiri menjamin keamanan data, Keamanan data, dari betul. para pemilihnya. Oke, siap. Nah, kalau udah ngomongin soal diverifikasi, kemudian juga dijaga, kemudian juga akan ada update-update data, langkah-langkah apa memangnya Pak yang sudah dilakukan atau yang selalu dilakukan secara berkesinambungan oleh KPU untuk melindungi data para pemilihnya agar tetap aman, akurat dan tidak disalahgunakan, Pak? Oke, jadi terkait data pemilih gitu ya, di luar dari tahapan seperti itu, yang jelas udah pasti harus terjaga supaya aman data-data Betul. itu. Maka di KPU Kabupaten Kota itu setiap 3 bulan sekali itu melakukan pemutakhiran, yaitu melalui Pemutakhiran, oke. pleno setiap triwulan sekali seperti itu. Nah, pleno itu sangat terbuka dan untuk umum. Jadi masyarakat luas bisa menyaksikan ketika kita pleno itu melalui live streaming YouTube Oke. KPU Kabupaten Banjarnegara seperti itu. Nah, itu dari segi aman. Kemudian dari segi akurat gitu Betul. ya. Berarti data ini kan kita jaga melalui verifikasi. Nah, verifikasi dalam hal apa? Jadi kita operator itu ada yang namanya aplikasi Sidalih. Jadi sistem informasi data pemilih. Nah, jadi data terupdate itu dari Kemendagri yang itu disampaikan ke KPU RI, kemudian kita mendapat data itu dari KPU RI. Nah, dari aplikasi Sidalih itu teman-teman kami di KPU itu langsung memverifikasi data itu gitu, sesuai yang ada di lapangan. Jadi ketika ada pemilih yang sudah keluar, ya kita TMS-kan. Ketika ada pemilih yang baru, berarti kita input sebagai pemilih baru. Itu untuk biar akurat seperti itu. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, atau tidak disalahgunakan seperti itu. Nah, jadi KPU terkait data pemilih ini kan riskan gitu ya, betul. apalagi ketika masyarakat luas itu tahu data-data pemilih. Sekarang itu kan marak atau rame mengenai pinjaman online, kemudian judol seperti itu. Maka kita KPU juga harus rapat-rapat nih terkait data pemilih ini, apalagi terkait NIK, kemudian tanggal lahir seperti itu. Maka ya nggak mungkin KPU untuk mempublikasi data-data seperti itu. Oke, itu sih Mbak Laras. Ya, jadi memang terjamin ya Pak ya, dan Betul. pastinya selalu amanah ini untuk tidak membocorkan data-data pribadi dari para pemilih ya Pak ya. Yeah. Nah, di sini tadi seperti diungkapkan Pak Akrom bahwasanya masyarakat bisa mengakses juga ya Pak ya. Betul. Karena ini terbuka secara transparan sekali dari live streaming YouTube untuk KPU Kabupaten Banjarnegara ini bisa disaksikan setiap 3 bulan sekali. Triwulan ya Pak Triwulan, ya. iya. Oke, nah tadi data yang diungkapkan oleh Pak Akrom bahwasanya ini data diperoleh dari aplikasi Sidalih ya Pak ya. Betul. Berarti dari KPU mencocokkan juga dong Pak sama di lapangan ya. Iya betul. Nah nanti Oke, baik. Saya sampaikan juga terkait langkah-langkah Iya. ketika kita menjaga supaya itu tetap akurat, aman. Oke, baik, siap. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi ini kaitannya dengan konteks merawat data pemilih. Tuh, data pemilih aja dirawat ya, apalagi kesehatan kamu harus dirawat terus ya. Terus apa aja sih kegiatan yang mungkin dilakukan KPU secara berkelanjutan ya? Karena tadi Pak Akrom sudah ungkapkan bahwasanya dari data yang didapat di aplikasi Sidalih KPU RI, kemudian dari KPU Kabupaten Kota ini melakukan pencocokan di lapangan ya Pak ya. Pencocokan, betul sekali. Luar biasa nih ya. Jadi bahkan kita juga pernah gitu ya menyandingkan data dari KPU RI yang turun gitu ya sama data yang ada di BPS maupun BPJS. Jadi itu kemarin sempat kita langsung verifikasi ke bawah, turun langsung seperti itu untuk memverifikasi, dan rata-rata data yang dari BPJS itu sudah meninggal. Tetapi setelah kita telaah gitu ya, kita pelajari datanya, loh ini kok banyak yang usianya masih muda, masih belia seperti itu. Maka kita verifikasi langsung ke bawah, kemudian kita cari data dukung dan ketemu sama orangnya, dan rata-rata itu masih hidup. Seperti itu. Nah, kita juga harus verifikasi data betul. dari manapun, kita verifikasi dan kita sandingkan. Gitu supaya nggak ada
kerancuan ya Pak ya. Kerancuan seperti itu terkait data pemilih kita. Gitu, Oke, Mbak. siap. Ya nanti kita masih akan membahas, mengulik lebih lanjut lagi tentang bagaimana sih KPU kok bisa merawat, yang katanya merawat data pemilih. Kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan, kesibukan seperti apa yang dilakukan oleh KPU Banjarnegara. Sesaat lagi hanya di Talk Show bersama Suara Banjarnegara. Masih bersama Larasati dan Bapak Akromo Mahzun dari anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kita masih membahas nih tema pagi hari ini Mitra tentang peran KPU dalam melindungi dan merawat data pemilih melalui program Daftar Pemilih Berkelanjutan pada tahun 2026 yang sekarang dilaksanakan. Ngomongin soal merawat, identiknya kan kalau ngomongin merawat itu merawat tanaman, merawat orang sakit gitu ya Pak ya. Tapi yang kali ini dirawat adalah data, merupakan data pemilih. Kira-kira apa saja sih Pak kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh KPU secara berkelanjutan agar data tetap valid dan mutakhir? Silahkan Bapak Akrom. Betul. Jadi terkait merawat data pemilih gitu ya melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tentunya KPU tidak bisa berjalan sendiri untuk melancarkan supaya PDPB ini berjalan dengan lancar. Betul. Maka dari itu kita juga perlu bersinergi yang terutama kepada instansi terkait, Capil, kemudian ada Bawaslu, bahkan TNI Polri. Karena di TNI Polri juga ada data pemilih yang itu dari yang tadinya jadi TNI, kemudian ketika purna gitu ya atau pensiun, itu juga sudah memiliki hak pilih. Oh, iya, maka betul, termasuk pemilih baru juga yang mana kita input menjadi pemilih kita seperti itu. Nah kemudian setelah bersinergi gitu ya, koordinasi dengan Bawaslu, dengan Capil, kita juga melakukan coktas, yaitu pencocokan dan penelitian terbatas, yang mana tim KPU ini akan turun langsung ke bawah membawa data yang itu macam-macam. Yang pertama data yang sudah meninggal dunia. Jadi kenapa itu kita harus verifikasi ulang? Karena kebanyakan masyarakat itu tidak mengupdate data kependudukannya, termasuk akta kematian kalau yang sudah meninggal. Nah, jadi itu juga kita telusuri. Kenapa kok pada nggak mau sih untuk update kakaknya maupun dibuat akta kematian seperti itu? Banyak, alasannya banyak. Jadi terkait bantuan sosial atau penerima manfaat itu juga pengaruh buat mereka. Jadi mereka takut kalau pengurus dan sekaligus kepala keluarga itu ketika sudah meninggal, wah takutnya nanti kita nggak terima bantuan seperti itu. Padahal simple sebenarnya. Ketika pihak bantuan sosial itu kan ada yang sampai desa itu bansos apa namanya? PKH. PKH. Nah, ketika itu langsung disampaikan, oh ini ada anggota sekaligus penerima manfaat atau pengurus gitu ya. Itu sudah meninggal, ini tolong diganti. Sebenarnya tinggal prosesnya sebentar dan cepat, itu tinggal diganti pengurusnya. Anak usia di atas 17 tahun maupun istri. Itu bisa. Nah, kebanyakan hal seperti itu kurang diketahui sama masyarakat luas. Seperti itu. Nah, kemudian selain data meninggal dunia, kita juga ada data invalid. Data invalid itu manakala ada masyarakat yang usianya lebih dari di atas 100 tahun. Kenapa itu invalid, Pak? Jadi rata-rata kan manusia gitu ya, usianya kan 70, usia harapan hidup 80 gitu kan. Nah, ini kok sudah lebih dari 100 tahun. Benar nggak ini masih hidup? Maka kita langsung verifikasi untuk cari data dukungnya. Jadi orangnya difoto beserta membawa KTP-nya. Gitu. Oh, ternyata masih hidup. Dan rata-rata ya memang sebagian ada yang sudah meninggal. Nah, kalau yang sudah meninggal langsung kita arahkan ke desa supaya itu dibuat surat keterangan kematian. Yang mana setelah kita mutakhirkan setiap 3 bulan sekali, nanti data itu akan kita sampaikan ke Capil supaya diproses untuk pembuatan akte kematian. Gitu. Nah, selain itu juga kita ada
yang luar negeri. Pemilih luar negeri itu yang dulunya atau pemilu sebelumnya dia itu memilih di luar negeri. Nah, kita verifikasi ulang apakah yang bersangkutan ini masih berada di luar negeri atau tidak. Atau sudah pulang ke tanah air gitu ya Pak ya. Nah, Oke, ketika yang bersangkutan kok sudah ada di Banjarnegara misalnya, ya udah berarti kita input ulang untuk menjadi data pemilih kita di Banjarnegara seperti itu. Baik. Nah, jadi selain bersinergi tadi, kemudian ada pencocokan dan penelitian terbatas. Kemudian setiap 3 bulan sekali kita melakukan pleno. Jadi KPU Kabupaten Kota itu pleno setiap triwulan. Kemudian kita lanjutkan pleno di tingkat provinsi itu setiap semester atau 6 bulan sekali, dan dilanjutkan KPU RI memplenokan PDPB ini juga setiap semester atau 6 bulan sekali. Jadi data-data kita ini ya supaya terjaga dengan baik gitu atau terupdate seperti itu Mbak Laras. Oke, siap. Jadi memang ternyata butuh keterkaitan dengan banyak pihak ya Pak ya, yang berkesinambungan ini ya untuk karena ini ngomongin soal data yang barangkali ketika OTW ke triwulan itu tepat 1 hari itu nanti ada yang ulang tahun gitu ya, masuk 17 tahun didata lagi gitu ya, atau setiap hari ini mungkin ada data masuk yang ini sudah meninggal dunia gitu ya Pak ya. Begitupun misalkan dari warga sipil kemudian besoknya jadi TNI. Iya, misalkan itu juga didata ya Pak ya? Dihapus berarti. Dihapus di ya. Oke, wah luar biasa sekali. Sibuk ya Pak ya. Kalau ngomongin kayak gini ya, apalagi di Banjarnegara sendiri ngomongin kecamatan, 20 kecamatan. Betul. Ini harus ke desa-desa. Wah, luar biasa ya Pak ya. Sambil dolan ini, aduh. Tapi dolannya bukan refreshing, bukan healing Pak. Ini tambah pusing. Iya betul. Oke, nah ini kalau ngomongin soal tugas-tugas KPU yang baru saja disebutkan ya, untuk di kabupaten kota sendiri akan ada pleno selama setiap triwulan, di provinsi setiap semester 6 bulan ya Pak ya. Betul. Begitupun di KPU RI setiap 6 bulan. Wah, baru tahu ini serius. Jadi data itu kirain ya udah mau pemilu ya udah pemilu aja gitu. Datanya udah ada. Ternyata memang harus selalu ada update data selalu diupdate, betul. Karena itu tadi ada yang meninggal, ada yang pindah keluar, ada yang pindah masuk gitu. Yang pindah masuk berarti kita jadikan pemilih kita, tapi yang sana juga dihapus. Nanti dihapus supaya gitu ya. tidak ada data ganda. Oh iya Seperti betul. itu. Jadi harus valid. Wes lanek laras aja di KPU kayaknya wes anteng benang Indonesia sih ngapain kayak orang sama mayang gitu ya. Oke, tapi kayaknya dari ungkapan Pak Akrom tadi pastinya tidak bisa untuk berjalan atau berdiri sendiri nih KPU Kabupaten Banjarnegara. Pastinya butuh peran dari masyarakat. Kira-kira seperti apa? Sesaat lagi ya kita bakal kupas tuntas bersama KPU Kabupaten Banjarnegara. Ada Bapak Akromul Mahzun selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Masih di talk show bersama KPU Kabupaten Banjarnegara bersama Bapak Akromul Mahzun selaku anggota KPU Kabupaten Banjarnegara dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nih tadi ngomongin tugas dari KPU Kabupaten Banjarnegara yang ngalah-ngalahin suruh bikin 1000 candi ya Pak ya. Dari Roro Jonggrang ini kayaknya sama beratnya deh. Aduh malam-malam gitu ya. Semalam suntuk, kalau ini lebih sih. Nah ini pastinya seperti tadi Laras ungkapkan kayaknya butuh peran aktif dari masyarakat juga nggih Pak nggih? Betul sekali. Untuk mensukseskan segala sesuatunya. Nah, kira-kira seberapa penting sih Bapak peran masyarakat dalam membantu KPU untuk menjaga dan memperbaharui data pemilih serta bagaimana cara masyarakat melaporkan jika ada perubahan data? Silakan Bapak. Baik Mbak Laras. Jadi terkait supaya program PDPB ini berjalan dengan lancar, maka dari itu KPU itu membutuhkan peran aktif dari masyarakat, terutama data pemilih. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita ada yang namanya pencocokan dan penelitian terbatas. Nah, peran masyarakatnya apa? Ketika kita melakukan verifikasi data ke bawah gitu ya, atau turun langsung ke desa-desa, kadang ada beberapa warga yang itu tidak mau memperlihatkan adminduknya atau KTP-nya. Padahal tujuan kita untuk memverifikasi data. Betul. Tapi tanggapan beberapa masyarakat itu ada yang takut, yaitu tadi salah satunya.
wah takut, apalagi disuruh foto orang dengan Iya, memegang KTP-nya. KTP iya Nah, betul, takut mesti disalahgunakan ya Pak ya. bayangannya kan, wah nanti malah disalahgunakan Iya, seperti itu. Padahal data itu atau bukti dukung itu istilahnya apa ya, menyatakan bahwa oh ini masih ada orangnya gitu. Kalau seumpama yang invalid usia di atas 100 tahun, oh ini orangnya masih hidup, maka tetap menjadi pemilih kita. Seperti itu. Jadi peran masyarakat memang sangat dibutuhkan, dan karena data ini kan banyak ya Mbak Betul, Laras. betul. Jadi setiap kecamatan itu bahkan ribuan sampai puluhan ribu seperti itu. Maka dari itu selain kita sisir, mungkin data yang hanya bisa disandingkan sama operator dari turunan Kemendagri seperti itu sama data pemilih kita yang sebelumnya itu rata-rata sudah update. Ketika yang sudah meninggal dunia dan masyarakat ini kok aktif, data yang turun dari Kemendagri ini sudah ada istilahnya nomor registrasi akta kematian. Seperti itu. Jadi kita tinggal verifikasi aja melalui aplikasi Sidale. Itu cukup. Nah, dari banyaknya data ini atau 1.000 bahkan 20.000 itu bisa diminimalisir untuk kita terjun ke lapangannya. Jadi yang memang harus kita temui orangnya itu semakin sedikit. Iya, gitu. bisa ditekan angkanya ya Pak ya. Betul sekali. Tapi walaupun seperti itu juga masih banyak Mbak Laras. Dari 1.000 ya, barangkali jadinya 900 sekian sama aja ya Pak ya. Ya betul. Nah jadi baik. Itu KPU juga memerlukan bantuan peran aktifnya masyarakat. Nah kita turun, datang langsung ke desa, di situ kita ketemu sama perangkat desa. Oh maaf Pak Bu, bener nggak warga jenengan itu ada nama A, ada nama B gitu. Oh ini kayaknya sudah meninggal 3 hari yang lalu Pak gitu. Oh iya toh Pak. Oh alah, terus kita minta bantuan tuh untuk nyari data dukungnya. Boleh ketika waktunya sampai gitu ya Mbak, atau kita masih banyak waktu untuk verifikasi langsung ke yang bersangkutan atau ke rumahnya, ya kita langsung datangi ke rumahnya. Nah apabila karena banyaknya data yang kita verifikasi, maka kita juga perlu bantuan masyarakat sekitar supaya mencarikan data dukung itu gitu. Nah ketika itu contoh yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup ya nanti kan ada, oh ternyata ini tetangga saya Pak, oh ternyata ini, oh gampang nanti saya carikan data dukungnya gitu. Nah ini kan tidak terlepas dari bantuan masyarakat Peran aktifnya itu. ya. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan sampai apatis lah ya Pak ya, apalagi kalau sudah ngomongin data, entah itu data pribadi atau mungkin dari orang sekitar ya Pak ya. Betul sekali. Nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita di sini selain pemilih yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat itu selain yang meninggal, ada yang pemilih pindah keluar negeri. Bisa keluar negeri, bisa keluar kabupaten. Oh iya. Seperti itu. Jadi dari Banjarnegara pindah ke Wonosobo misalnya. Nah, itu kan pindah keluar berarti. Iya, betul. Sehingga hak pilihnya yang ada di Banjarnegara harus kita hapus, kita cabut. Nah, ketika KTP-nya sudah update menjadi warga Wonosobo, ya udah berarti pihak KPU Wonosobo harus menginput data yang bersangkutan untuk menjadi data pemilih mereka. Oh iya, betul. Seperti itu. Nah, itu kita TMS-kan. Kemudian yang menjadi prajurit TNI maupun Polri tadi. Nah, yang tadinya warga sipil harus kita hapus seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika yang pensiun jadi prajurit berarti kita input menjadi pemilih baru karena masuk warga sipil ya Pak seperti ya. itu. Nah kadang data yang turun itu juga masih 50-50 Mbak. Kita ini masih ragu loh, ini tuh bener nggak orang ini sudah pensiun gitu kan. Kok sepertinya usia pensiunnya belum sampai gitu. Maka daripada janggal kita langsung verifikasi ke bawah Coktas itu tadi. Nah ternyata ketemu sama pihak keluarga, bahkan ketemu sama bersangkutan, oh ya Pak ternyata saya pensiun dini. Nah itu bisa jadi. Terus nanti bisa diurus untuk hak pilihnya seperti itu. Nah kemudian terkait laporan gitu ya, masyarakat ini ketika ada perubahan data misalnya, saya yang tadinya warga luar kota masuk ke Banjar tapi belum masuk nih data saya di data pemilih KPU Banjarnegara gitu. Maka yang bersangkutan bisa langsung
datang ke KPU untuk melaporkan bahwasanya ini loh, saya belum masuk di daftar pemilih, sedangkan saya usianya sudah jauh di atas 17 tahun. Iya, gitu. iya. Kenapa kok sampai saat ini belum masuk? Belum terdata ya? Iya, belum terdata di daftar pemilih. Itu bisa secara langsung datang ke KPU ataupun via online. Via online, gimana Jadi itu, kita Pak? ada website KPU Banjarnegara seperti itu. Nah, di laman website itu nanti banyak informasi terkait pengaduan masyarakat, pelaporan, dan info-info lainnya. Nah, yang jelas ketika masyarakat sudah sering mengikuti medsosnya KPU gitu ya, ada IG, YouTube, TikTok bahkan, kemudian website. Mungkin di situ sudah tercerahkan. Oh, saya harus lapor kemana, caranya seperti apa, bahkan alur pelayanan itu juga sudah kita sampaikan di laman itu. Oh, terpampang nyata. Betul sekali. Ya, Apalagi kalau datang langsung, kita sudah punya front office ini Mbak Laras. Oh, jadi sudah siap. terkoneksi langsung ketika ada warga masyarakat yang mau lapor atau memberi masukan ke KPU itu langsung dilayani oleh petugas yang ada di front office itu. Nah, tinggal kebutuhannya nanti apa. Ketika kebutuhannya kok data pemilih, berarti nanti langsung diarahkan ke operator kami yang mengerjakan data pemilih. Ketika nanti ada masyarakat yang membutuhkan terkait partai politik umpama, itu juga nanti diarahkan ke bagian teknis seperti itu. Jadi ini sedikit agak pamer dikit ya Mbak ya. Jadi KPU Kabupaten Banjarnegara sekarang fasilitasnya sudah sangat memadai seperti itu. Jadi selain ada front office juga ada banyaklah layanan-layanan kami yang ada di situ. Oke, sangat mumpuni ya. Jadi untuk mitra jangan pernah ragu, jangan kayaknya nanti aku nggak akan menemukan titik terang, jangan seperti itu karena sekarang terserah, tinggal kalau mau sambil dolan ya bisa mengunjungi langsung ya Pak ya ke kantor bisa. KPU Kabupaten Banjarnegara atau kalau kepengen sambil layah-layah duduk santai di rumah bisa juga sambil scrolling handphone ya Pak ya. Bahkan kita diundang juga bisa Mbak Laras. Oh, diundang juga mau kita ya Pak ya. Kita diundang untuk jadi narsum mungkin di sekolahan maupun terkait pendidikan pemilih seperti itu boleh. Oke, bisa juga tuh ya. Jadi itu tadi ya peran serta dari masyarakat, peran aktifnya ini bisa untuk melaporkan, jangan ragu ya Pak untuk mengupdate data keluarga barangkali atau data pribadi yang barangkali mau keluar kota, keluar negeri, keluar angkasa, boleh lah ya pokoknya ya. Bisa langsung update. Kemudian ini juga ternyata tidak main-main ya memang ya dari tugas KPU sendiri ya. Betul. Tapi pernah nggak Pak Akrom ini? Tadi seperti Bapak ungkapkan, misalkan keluar kota tapi nggak update data nih, padahal sudah tinggal di kota lain misalkan, tapi ada data di sini masih ada, kemudian memanfaatkan itu gitu loh Pak untuk ikut memilih. Pernah nggak ada kasus serupa? Pernah Mbak Laras. Jadi gini, kita itu misal yang tadinya dia berdomisili di Banjarnegara, kemudian suatu ketika dia pindah di Wonosobo, umpamanya gitu. Tapi walaupun yang bersangkutan itu tidak lapor, data itu sudah muncul otomatis di operator kami di aplikasi Sidalih itu. Jadi ketika nanti jadi selain PDPB nanti ketika sudah mulai tahapan gitu ya, itu kan kita terbantu sama ini Pantarlih gitu ya untuk memverifikasi data lagi. Betul. Selain kita PDPB nanti muncul lagi data terbaru, kemudian diupdate. Nah, ketika pihak KPU Wonosobo ini kok menginput data pemilih baru ini tadi yang pindah dari Banjarnegara, otomatis datanya menjadi ganda. Yang satu dari Wonosobo, yang satu dari Banjarnegara. Nah, maka itu kita juga perlu verifikasi lagi, Mbak, menggunakan data dukung orang bersama KTP-nya. Jadi yang benar orangnya itu berada di Wonosobo atau di Banjarnegara. Nah, itu juga banyak. Bahkan kita secara nasional kita ada pertemuan yang di situ tujuannya untuk mengeksekusi data ganda, Mbak. Baik data ganda antar kabupaten, antar provinsi, seperti itu. Jadi ketika nanti udah tahapan ya kita sampai 1 minggu tuh di situ dari pagi sampai malam, sampai malam untuk meminimalisir kegandaan. Nah, maka dari itu kemarin kita waktu pleno gitu ya, triwulan ini kan triwulan pertama 2026 kemarin itu
Itu jatuh pada hari Kamis tanggal 2 kemarin. Nah, itu kita eksekusi yang TMS meninggal dan TMS pindah keluar. Makanya agak kurang balance ini Mbak Laras. Jadi data pemilih kita agak kurang lebih 9.000-an. Banyak Ibu. Banyak sekali. Nah, 9.000 bukan iya, 9 orang ya. 9.000. 9.000. Terus ini gimana kok bisa seperti ini? Karena data turunan dari KPU RI itu yang dapat dari Kemendagri itu kan diturunkan setiap 6 bulan sekali. Iya, yang semester mana ya Pak ya. Betul, yang mana KPU kabupaten kota ini memplenokan atau dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Maka data turunan itu akan kita bagi menjadi 2 supaya tetap setiap triwulannya itu ada pergeseran data. Iya. Nah, kenapa kok kita milih di triwulan pertama ini lebih yang TMS? Karena ketika nanti ada pemilih baru yang pindah masuk itu itu nanti akan datanya lebih banyak yang ganda. Kenapa seperti itu? Ya karena nggak dihapus dulu untuk yang keluar. Oh iya, betul. Nah gitu, maka ketika nanti di triwulan kedua di 2026 mungkin kita banyak eksekusi yang pemilih baru, baik yang masuk usia 17 tahun, pemilih pemula, kemudian ada yang pindah masuk itu tadi. Jadi kita sudah nggak eksekusi yang keluar, adapun ya nggak banyak seperti triwulan yang pertama. Seperti itu. Jadi untuk meminimalisir kegandaan data itu itu. Seperti itu Mbak Laras. Ini aja untuk menangani kasus data ganda saja sudah ada ininya sendiri ya Pak ya? Tupoksinya sendiri. Aduh, mungkin di triwulan kedua nanti yang tadinya pemilih yang ada di Banjarnegara itu kok kurang dari 9.000-an, mungkin nanti bisa triwulan kedua langsung tambah banyak. Betul. Apalagi tambah pemilih pemula. Seperti itu. Oke, siap. Nanti kita masih akan membahas lagi nih komitmen dari KPU untuk kedepannya ya Pak ya, dalam menjaga dan membantu masyarakat ini ya untuk menjaga keamanan dan kualitas data pemilih agar kita juga merasa tadak atine ya tidak usah ragu-ragu lagi ya. Sesaat lagi masih bersama Suara Banjarnegara dan KPU Kabupaten Banjarnegara. Tak terasa Mitra, kita sudah sampai di segmen akhir talk show bersama KPU Kabupaten Banjarnegara menghadirkan narasumber spesial kami ada Bapak Akromul Mahzun selaku anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ngomongin soal data nih Pak nih ya, yang dimana ternyata tugas dari KPU Kabupaten Banjarnegara sendiri sebegitu banyaknya dan sebegitu tidak simpelnya ya Pak ya, tidak bisa diremehkan dan dilihat sebelah mata ini. Apa sih komitmen KPU ke depannya dalam menjaga keamanan dan kualitas data pemilih serta pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Banjarnegara terkhusus agar tidak ragu lagi memastikan datanya sudah benar. Silakan Bapak. Baik Mbak Laras, terkait komitmen KPU ke depan gitu ya, terutama dalam menjaga keakuratan data, jadi supaya data-data itu terjaga supaya aman seperti itu. Nah yang jelas komitmen KPU selalu menjaga dan selalu memutakhirkan data terupdate seperti itu, tujuannya untuk supaya data-data pemilih kita ini tetap akurat, kemudian mutakhir, terbaru seperti itu, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Ketika yang sudah meninggal berarti pemilihnya juga sudah tidak terdaftar di daftar pemilih kita. Betul. Atau sudah di TMS-kan. Ketika masih ada orangnya udah di atas 17 tahun dan dia sudah terdaftar di data pemilih kita, seperti itu. Nah kemudian terkait harapan KPU sendiri dari program PDPB ini kan sekaligus salah satu program strategis nasional KPU seperti itu. Nah jadi harapannya ya program ini berjalan dengan lancar seperti itu. Maka tidak terlepas
dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk selalu membantu dan ikut mengupdate data dirinya, perubahan data diri dan segera dilaporkan ke KPU supaya data-data ini selalu terjaga seperti itu. Nah, pesan dari KPU Kabupaten Banjarnegara gitu ya Mbak Laras. Ini terakhir ya. Ini kita selalu mengajak semua warga masyarakat Banjarnegara agar ayo kita ikut berperan aktif mensukseskan program PDPB ini supaya kita tidak kehilangan hak pilih kita. Betul. Dan semoga semuanya masuk di daftar pemilih supaya nanti tersalurkan hak pilihnya, suaranya. Betul, gitu ya. mungkin itu sih Mbak Laras. Oke, siap. Terima kasih ya tuh untuk mitra. Pesannya adalah jangan apatis, yuk kita mari berperan aktif, berperan serta untuk mensukseskan, karena ini juga nantinya kan kalau nggak kecantum, nggak ketulis nih hak pilihnya nanti lah dene nyong ora bisa milih kae ya. Makanya yuk kita sama-sama berperan aktif. Barangkali nggak data kita, data anak kita, data keluarga gitu ya, saudara-saudara. Yuk kita bersama-sama mensukseskan pemilu atau pesta demokrasi besar-besaran ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Akrom yang sudah bersedia terima kasih hadir Mbak Laras. di tengah-tengah Laras dan mitra suara Banjarnegara di rumah. Terima kasih, ini sangat edukatif sekali informasinya. Next time kita tunggu kehadirannya kembali Bapak. Siap, dengan Mbak tema yang lebih gawe mumet maning. Enggak ya. Cukup Pak Akrom saja yang mumet, aku nggak mau ya. Terima kasih, lancar selalu Pak. Siap, aktivitasnya, sama-sama, Mbak sehat-sehat Laras. selalu. Terima Kasih Amin. untuk mitra suara Banjarnegara atas atensinya. Larasati pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dari Jalan Selamat Nomor 1 Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.